Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, istiqomah dalam jalan yang lurus, bukan jembatan. Apakah menuju surga melalui neraka? Duka. Ceneman neraka di ditu, surga di ditu. Wallahu a'lam. Itu. Ghairil maghdub waladhdallin, bukan jalan dimurkai dan jalan yang sesat. Jangan sampai keluarga kita masuk ke dalam kelompok manusia yang jalannya dimurkai. Siapa? Yahudi. Siapa Yahudi? Kasrota soal. Siapa yang kasrota soal? Banyak nawar, banyak protes. Suami masak, ibu masak angin kacang. Kebetulan agak lama suami pulang, angin kacang nanti jara radi. Jadi dina panci teh aya kebon kacang. Oh toge. Tuh. Jangan protes. Mama naon itu masak lauk teh hirup keneh. Mun mama geus maot moal bisa masak lauk, papa. Oh nya, udah. Berarti memang mama masak lauk hirup keneh. Itu. Sini. Mikir dulu. Jadi ya Allah, janganlah ya. Jangan seperti Yahudi yang banyak syarat hidupnya. Tos ibu di lemari nggak ada kerudung yang matching dengan pakaian. Aduh, enggak saya pakai lah. Nah, mama di luhur kerudung kahandap training. Tidak naon lah, penting nutup orat rek ngaji. Udah lempeng tuh. Beres tuh. Beres. Kenapa harus jadi masalah tuh? Enggak, mama nggak jadi ngaji. Kenapa nggak punya celana dalam? Ya pakai celana luar dah, hirup mau celana dalam ukul, bener tuh. Kenapa harus jadi riweuh? Bener? Nyatu ustad atuh para ruguh we atuh. Dan saya juga yakin dia sok sempurna. Tuh. Jadi jangan sampai kebaikan terhalang oleh sesuatu yang kecil saja. Yahudi itu banyak syarat. Kudu kieu. Wah, akhirnya susah sendiri. Sembelih oleh musapi, betina jantan, betina yang sudah dipakai membajak, yang masih muda, yang boleh agak tua, yang masih muda, yang masih mudanya coklat, kuning, biru, yang kuning. Riweuh pantah. Da eueuh. Nah atuh sembelih sapi, siap, tewak sapi pencit, beres? Enggak usah pakai syarat. Banyak gadis sekarang cari suami banyak syarat. Bukan gadis, janda. Pengen nikah banyak syarat Bu Yanti. Pokoknya saya kalau kawin yang sekarang ini nggak boleh gagal. Kudu jangkung, bodas, keriting, haji, ulang Garut, jago basket. Capek tuh? Capek. Janganlah. Jangan banyak syarat. Udah yang penting hirup, beres. Iya kan sok? Nikah dengan almarhum. Jangan diri dibuat riweuh ya, itu. Nah, jadi kasrata soal waladhdallin ghairil maghdub, dimurkai itu oleh Allah. Waladhdallin, dan tidak tersesat. Saya pernah pergi ke rumah sakit jiwa. Ada orang-orang sakit jiwa ngajajar, ngegali tanah saat. Dia nanam stek singkong, tok kata komandannya. Tanam, menjajar. Mundur. Terus komandannya teh bilang, serang, tajongan deui. Saya nyaga godek, dasar gelo. Iya kan? Kaning banyak sok pergi ke tempat kematian, harus pakai hitam semuanya. Naon maksud Maksudnya apa? Biasa kalau perempuan mah jangan pergi ke makam, sudah sampai di rumah duka saja. Kan nah rumah duka rumah saha. Terus beres. Tidak usah harus ngantur ke makam, giliran histeris kan. Papa, aku ikut. Suami nanti mau sini. Riweuh teh. Geus tong macam-macam lah. Tong dramatis siga nu cinta. Saya punya bibi, paman, adik bapak saya terakhir yang ada. Kemarin Idul Fitri, sesudah Idul Fitri gitu. Paman saya meninggal. Dalam keadaan sehat, usianya cukup sepuh 80 sekian, hampir 90. Sudah begitu beres, itu jam 2. Saya pulang ke rumah. Baru sampai rumah dari Dago ya. Baru sampai rumah ada telepon lagi.
tantenya, bibi, istrinya meninggal juga. Apakah itu sehidup semati? Lain, nggak, saya kemana hirup na hirup, maut na maut. Tapi kebetulan dia pasangan baik. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi, jangan banyak syarat seperti Yahudi dan jangan ngaco. Edun teu kamari tah keur PPKM. Orang beli lipstik harganya 4 juta. Terus jangan naon, pan ditutup masker. Cilepeng deh. Cilepeng menurut saya kan 4 juta udah. Gitu teh tutupan ku masker. Pas dibuka masker acak-acakan. Pan teu beres eta teh. Nah, baik hadirin, ada yang ditanyakan? Kita dialog saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak tadi Bapak menerangkan masalah kepunyaan hartanya di bangsa itu harus dibagikan. Tapi saya sering kali dengar apabila itu kalau dibagikan kan sama dengan hibah, Pak. Makanya saya mendengar tidak boleh dibagikan semuanya. Tidak boleh, kalau hibah itu cuma sepertiganya. Jadi yang 2/3-nya itu gimana, harus untuk waris. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang nanya itu. Memberi, saya punya uang 1 juta, saya kasihin aja boleh nggak? Dan saya nggak punya uang lagi, kasihin aja boleh nggak? Bebas. Ya kan? Itu pemberian. Jadi jangan pakai bahasa Arab dulu. Hibah, wakaf, hadiah, jangan. Udah ngasih aja. Uang saya, harta saya berikan kepada anak-anak saya semua. Boleh kita meninggal tidak punya harta waris, tidak meninggalkan harta waris, boleh? Boleh. Bahkan banyak sahabat Rasul yang berdoa ingin meninggal dalam kemiskinan. Tapi itu miskin-miskin. Ada, saya merasakan itu. Sekarang saya, ya Allah, saya ingin meninggal dalam miskin. Saya kasihin, tapi tetap aja ada. Wallahu alam. Itu. Jadi yang tidak boleh lebih dari 1/3 itu adalah wasiat. Wasiat itu harta yang diberikan kepada orang yang bukan ahli waris, tidak boleh lebih dari 1/3. Misalnya saya punya anak angkat nih. Kan anak angkat saya tidak punya warisan ya. Karena tidak punya warisan, ya udah saya kasih wasiat 1/3 itu. Itu tidak boleh lebih dari itu. Kalau berbagi, membagikan semuanya tidak ada masalah. Tapi yang sudah, paling tidak saya mengalami itu. Setelah saya menghabiskan, tidak habis-habis, tak eta masalahna teh. Jadi kumaha tuh? Iya. Gimana? Bagikan deui we, dibagikan lagi. Dan itu cepat itu. Seminggu ini ada, habisin. Seminggu ini ada. Kapan saya menghabiskannya? Hari Jumat, Bu. Hari Jumat saya habiskan. Habis itu. Ada lagi buat hari Jumat lagi. Aya deh itu teh. Itu bisa. Saya sendiri semakin yakin bahwa rizki sepenuhnya milik dan dari Allah. Itu. Yakin. Tenang, Bu. Jadi Ibu kalau mau menghabiskan, habiskan saja, wasiatnya untuk saya. Iya, kata ahli wasiatnya siapa aja, itu mah bebas, saya diantaranya. Kan bukan ahli waris, ya kan? Iya gitu. Ada lagi? Enggak, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ya, yang saya tanyakan tentang tadi kata Ustaz kalau hidup itu harus ringan, gitu kan? Jadi saya tinggal di tempat tinggal saya itu ada sebuah tempat yang buat ngumpul anak-anak. Ngumpul anak-anak. Mereka main game dan sebagainya lah. Terus bahasa-bahasanya itu kalau nonton, kalau bahasa sekarang yang sekarang ini Alhamdulillah gitu. Nah, saya suka melarang mereka kalau main jangan pakai mulut, terus jangan main mulut, kan main game pakai tangan kata saya. Terus jangan keluar kata-kata yang kotor. Gamenya apa, Bu? Gamenya apa? Nggak tahu lah, nggak ada sih, pokoknya main HP, main game. Ya, oke. Terus saya suka bilang begitu, sekali 2 kali mereka nurut, kemudian karena
mungkin ya terusnya gitu lagi. Akhirnya saya ngambek gitu. Jadi saya bilang itu mulutmu titipan Allah. Terus Allah tidak suka mulut itu digunakan bahasa-bahasa yang kotor. Nanti ada pertanggungjawaban. Nah itu. Terus karena mereka malah ngeyel, saya marah Ustaz gitu. Ya marahnya kan sayang sih sebenarnya. Nah akhirnya karena mereka tidak, malah ada orang tua yang malah kesel dan benci sama saya, dan mungkin saya bawel. Akhirnya saya gini, udahlah terserah mereka, anak-anak mereka. Terusan yang bukan bertanggung jawab, mungkin bukan saya nih, saya ingin menyampaikan gitu. Jadi gimana Kak Ustaz, apakah itu udah saya berserah sama Allah gitu, karena anak-anak itu titipan Allah gitu. Terus saya selalu bilang juga, ya Allah mudah-mudahan Kau bolak-balikan hati mereka gitu, agar mau berbahasa yang bagus-bagus, yang lembut-lembut gitu Ustaz. Gimana tuh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua yang berbahasanya lembut, halus itu baik. Sepakat? Apa kabar ibu? Tukang tipu. Sayang, baik. Rudet. Bisa saja dia yang berbahasa kasar seperti itu, dia akan baik. Tugas kita, dekatkan diri kita kepada pemilik hati anak kita, kepada Allah. Nggak usah marah. Capek nanti ibu. Udah anger main game, orang setruk. Ya kan? Jangan. Nah sekarang gini, karena Cimahi punya program, ya program apa sih? Anti anak-anak apa? Pokoknya supaya jangan autis lah anak-anak, jangan di handphone terus. Ada kan programnya ya? Laporkan itu kepada Pak Lurah tempat itu. Wajib ibu melaporkannya, karena Pemkot Cimahi dan semua kota di Jawa Barat sedang menggalakkan program bagaimana anak bergaul lagi dengan anak. Anak bergaul dengan handphone itu. Gini aja punten ya, saya tidak sebut. Seorang artis cerai dengan istrinya. Karena si istrinya kesel sama anaknya. Kemudian kenapa anaknya nih ngeselin si istri? Karena anaknya tidak sekolah. Sekolahnya sampai tinggi, tapi homeschooling. Sekolahnya di rumah sendiri. Dia tidak bisa bergaul karena tidak biasa. Ujungnya punya ibu tiri, nggak bisa dia terima karena dia tidak bisa terima perbedaan, ya kan? Gitu. Sekolah itu harus, mungkin anak ibu harus gaul dengan mereka. Oh, anak saya tuh. Ya udah anak saya aja. Misalnya anak ibu lah. Ya, misalnya anak kita yang seperti itu, ya udah. Mungkin dia sedang belajar untuk bergaul dengan berbagai pihak dan berbagai warna pergaulan. Sampai nanti akhirnya dia akan menjadi sempurna, menjadi orang yang bisa menghandle hidup dia di perjalanannya. Itu. Ada yang tidak bisa. Saya punya keponakan bu, sudah mau dilantik jadi dokter, tapi tara gaul. Kita semua kesel, ente ngauk ngubaran naon. Ente itu akan mengobati manusia yang ngobrol benar tuh. Bukan datang pasien teh juk suntik gitu. Pan meureun ngobrol heula ya. Kamu sakit apa, Bu? Oh, ibu sakit kepala siapa? Pan bisa salah gitu. Jadi tetap ngobrol tuh harus termasuk ngobrol yang agak kasar-kasar, kotor-kotor seperti itu. Tapi udah bahaya, ente. Anak saya tidak pernah belajar bahasa kotor, kasar, nggak pernah. Suatu saat saya berdua sedang jalan dengan anak saya. Tiba-tiba anak saya berbalik, punten ya, kepada orang. Ya. Kaget saya, padahal saya nggak ngajarin dan saya tidak pernah mendengar anak saya ngobrol seperti itu. Kenapa kamu ngobrol ini aneh gitu? Pak, dia nepak Noel ngeramas bujur saya. Terus, eta LGBT Pak. Dasar iblis ya, jurik bun kasep ya. Oh terus dimaki si LGBT teh. Dasar racun dunia, pantas nanu kitu mah dipayahan sia. Kata anak saya, oh LGBT. Kenapa harus pakai bahasa kasar kayak gitu? Kotor kayak gitu. Mahnya lemes, Pak. Pas di toel bujur ditanya, jadi maksud kamu mau apa? Pernah satu pantasnya. Nah itu teh perlu, Bu, iya kan? So kalau tidak biasa mah hese atuh. Kebetulan anak saya aktivis. Jadi mau kamu apa? Kenapa hanya kenca doang? Ketuhunya juga dong. Itu kan bahaya itu. Ya, nah itu. Jadi penting.